kita mulai untuk menghidupkan suasana taklim kita pada malam ini. Kita sama-sama membaca salawat Nabi. Kita hidupkan ruangan ini, rumah Bapak Abdillah, dengan banyak membaca salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu. Ayo sama-sama. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadullah haqqa hamdih wa nashkurullah haqqa syukrih. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa ashdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul adzim. Yang sama-sama kita muliakan orang tua kita tercinta, Ibunda Hajah Asnah Ismail dan mak dari Ibu Suryati, kakak, adik, ponakan, ipar, seluruh keluarga besar almarhum Haji Ismail bin Haji Abdul Hamid yang insya Allah kita senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat hadir bersama berkumpul di kediaman Bapak Abdillah dan keluarga dalam rangka taklim rutin bulanan keluarga besar keluarga kita, sekaligus dalam rangka tasyakuran atas karunia kenikmatan yang begitu banyak diterima oleh sahibul bait Bapak Abdillah dan keluarga, terutama pada malam ini bertepatan dengan hari ulang tahun Ananda Riri yang ke-17. Kita doakan mudah-mudahan Anda Riri Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jadikan dia anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Seluruh keluarga besar yang dimuliakan Allah, ada sebuah cerita nyata kejadian di salah satu rumah sakit ternama di kota Bandung. Ada seorang pasien, bapak-bapak, dirawat beberapa hari di rumah sakit ternama tersebut, yang karena sakitnya dia beberapa hari harus dioksigen. Setelah sembuh, dia ke bagian kasir untuk menyelesaikan administrasi keuangan, dan setelah menerima catatan berapa biaya yang harus dibayarkan, dia nangis.
padahal orangnya kaya raya, rumah sakit aja ternama. Nangis dia. Ditanya oleh bagian kasir, "Wahai bapak, kenapa engkau menangis? Apakah engkau tidak sanggup bayar?" Apa kata si bapak ini? "Tidak, bukan saya tidak sanggup bayar. Uang sebesar ini buat saya tidak apa-apa. Yang membuat saya menangis adalah saya hanya baru beberapa hari di rumah sakit ini. Saya mendapatkan oksigen dari rumah sakit ini beberapa tabung. Setelah saya lihat yang harus saya bayarkan dari beberapa tabung oksigen yang sudah saya hirup, saya harus membayar sekian rupiah. Padahal sementara dari sejak dilahirkan sampai saya usia yang sudah lanjut ini, berapa banyak oksigen yang Allah berikan kepada saya, itu secara gratis, itu secara cuma-cuma, itu tidak harus saya membayar, tapi saya kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Masya Allah. Jadi oksigen yang tiap hari kita hirup itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih menerima nikmat oksigen tersebut. Berapa banyak dari sejak kita lahir sampai sekarang, tidak terhitung. Dan berapa besar biaya yang harus kita keluarkan dihitung dengan harga per liter oksigen yang ada di rumah sakit, angka itu mungkin sudah ngebrerot nolnya dah. Tapi ternyata Allah kasih kita oksigen cuma-cuma, gratis, tis. Alhamdulillah. Jadi kenikmatan yang Allah berikan, wa qalilan min ibadiyasy syakur, tapi sangat disayangkan sedikit sekali hambaku yang pandai bersyukur. Baru dikasih sakit dikit, ngeluhnya sampai 2 meter. Padahal sehatnya sudah puluhan tahun. Namanya kurang bersyukur. Padahal sakit merupakan ujian, teguran, karena mungkin kita kurang bersyukur atas nikmat Allah. Jangan mengeluh, jangan keluh kesah ketika kita diberi ujian sakit. Kenapa? Ketika kita dikasih nikmat sehat banyak, kok kita nggak bersyukur sama Allah? Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Kalau kamu ingin menghitung nikmat yang Allah berikan kepadamu, ya Allah tidak akan bisa ngitungnya. Kenapa? Saking banyaknya. Nih kita semuanya alhamdulillah, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita tidak terhingga. Allah kasih nikmat kita sehat, alhamdulillah. Nikmat sehat itu nikmat yang luar biasa, mahal. Coba ketika kita berada di rumah sakit, baru sakit 1 hari aja, makan kagak enak, tidur kagak nyenyak, pikiran pusing, kepala berat, badan panas, udah gitu harus keluar biaya. Baru merasakan nikmatnya sehat kalau lagi sakit. Jadi kalau kita ingin coba lihat hitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya Allah tidak bakal terhitung. Tapi ingat dan hati-hati, di samping nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang namanya istidrak. Allah ulur tuh nikmat kepada kita. Kalau kita lupa dengan nikmat tersebut, satu saat bisa saja bukan kenikmatan yang Allah tambah, melainkan azab Allah. Nauzubillah min. Karena kata Allah dalam surat Ibrahim ayat 7, la in sakatum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, diapain tuh nikmatnya? Ditambah jumlahnya, ditambah keberkahannya, ditambah kemanfaatannya. Wa in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau kamu ingkar atas nikmat tersebut, azab Allah amatlah pedih. Nauzubillah min. Ada sebuah kisah, sebuah cerita. Ini Allah akan menguji manusia tentang bagaimana syukurnya. Allah utus malaikat untuk bertemu dengan 3 orang. 3 orang ini dalam kondisi yang sangat memprihatinkan karena memiliki sakit atau penyakit dan kekurangan dalam tubuhnya yang sangat memprihatinkan. Pertama, seorang pemuda
yang memiliki penyakit sofa. Apa tuh sofa? Belang-belang pada kulit. Udah lama. Kedua, diuji seorang laki-laki yang berkepala botak. Tidak ada rambutnya. Tuh ada yang nyautin pada botak itu. Kepala botak. Yang ketiga, Allah turunkan ujian kepada seseorang yang memiliki mata yang buta dari sejak lahir. Allah utus malaikat. Pertama, malaikat Allah utus kepada seseorang yang berpenyakit sofa, belang-belang pada kulit yang dia sudah luar biasa cukup lama menderita, kesana kemari, dikucilkan, dijauhkan oleh masyarakat. Orang nggak mau mendekat, takut ketularan, jijik melihatnya. Turun malaikat. Wahai saudara, kiranya apakah yang sangat paling kau dambakan dalam kehidupan ini yang kau minta dari Allah? Kata siapa? Kata malaikat kepada si Sopak. Apa kata si Sopak? Wahai Tuhan, saya sudah lama sekali menderita penyakit kulit seperti ini. Orang menjauhi aku, tidak berani dekat dengan aku, dicaci, dimaki, dihina. Maka dalam hidup ini yang paling aku inginkan adalah Allah berikan kesembuhan pada penyakit sopaku, agar kulitku kembali dalam keadaan mulus, bersih, putih, dan sebagainya. Malaikat doa sama Allah. Setelah berdoa sama Allah, dengan izin Allah, si Sopak itu langsung sembuh, kulitnya putih, mulus, bersih, dan cakep. Kinclong. Ya, kinclong. Ditanya lagi sama malaikat, lalu apa yang kau butuhkan dalam kehidupanmu di alam dunia ini sebagai usahamu memenuhi kebutuhan hidupmu? Aku ingin sekali beternak onta. Malaikat pun kemudian berdoa kepada Allah. Tidak lama kemudian datang sepasang onta. Diberikanlah, terimalah sepasang onta ini, pelihara dengan baik, mudah-mudahan cepat berkembang biak. Si Sopak yang sudah dalam keadaan bersih, rapih, dan mulus atau kinclong, girang dibawa tuh sepasang onta ke rumahnya, dirawat, dipelihara, dan diternakan. Kita tinggalin si Sopak. Kemudian malaikat itu datang kepada siapa? Si botak. Si botak. Untung botak ada di belakang, di depannya. Kepada si botak. Datang malaikat begitu juga bertanya kepada si botak, wahai Tuhan, apakah yang kalian butuhkan dalam kehidupan di dunia ini yang paling kau inginkan? Apa kata si botak? Wahai Tuhan, aku sudah sangat menderita dengan kepalaku yang botak, yang tidak satu helai pun tumbuh rambut. Di sana sini diejek oleh anak-anak kecil. Jadi ledekan-ledekan yang membuat hatiku pilu ketika mempunyai kepalaku yang botak seperti ini. Maka dalam hidup ini yang paling aku inginkan adalah Allah berikan kepadaku rambut tumbuh di kepala. Doa malaikat. Setelah malaikat doa, dengan izin Allah, si botak ini kenapa? Rambutnya tumbuh, cakep, lebat, senang dia. Ditanya lagi sama malaikat, sekarang apa yang kau paling butuhkan dalam kehidupanmu untuk memenuhi kebutuhan hidup ini? Kata si yang tadinya botak, dia mohon, aku ingin sekali berternak sapi. Malaikat berdoa, datang sepasang sapi, diberikanlah kepada si botak yang sudah tumbuh rambut. Kemudian silakan pelihara sapi ini, ternakan, mudah-mudahan dapat berkembang biak dengan baik. Kita tinggalin si botak yang sudah punya rambut. Ketiga, malaikat datang kepada si buta. Begitu pula datangnya malaikat setelah mengucapkan salam, ditanya, wahai Tuhan, apakah yang paling Tuhan inginkan dalam kehidupan di dunia ini saat ini? Kata si buta, wahai Tuhan, aku diberikan oleh Allah sepasang mataku yang buta, yang tidak bisa melihat keindahan alam.
yang selamanya aku lihat dunia ini begitu gelap gulita. Aku pun berjalan ke sana kemari dibantu sepotong tongkat yang memandu aku berjalan, sangat menderita. Maka aku sangat ingin sekali Allah berikan kepada mataku ini agar bisa melihat kembali. Berdoa malaikat. Kemudian dengan izin Allah, yang tadinya buta bisa melihat. Ditanya lagi, sekarang apa yang akan kau jadikan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupmu? Kata si buta, aku ingin sekali beternak domba. Dengan izin Allah, doa malaikat, datanglah sepasang domba, diberikan kepada si buta, silakan kau bawa, pelihara, ternakan, mudah-mudahan berkah. Nah, ini 3 orang ini udah dalam kurun waktu sekian tahun, dengan izin Allah ternak mereka maju. Yang punya onta, ontanya sudah berkembang biak ratusan jumlahnya. Yang punya sapi juga sudah berkembang biak ratusan jumlahnya. Yang Allah berikan sepasang domba juga sudah berkembang biak dalam jumlah yang sangat banyaknya. Tinggal Allah utus lagi nih kepada si 3 orang ini malaikat yang sama. Tapi datangnya nyamar sebagai orang yang sesuai dengan kondisi orang yang didatangi dulu. Kepada siapa pertama datangnya? Kepada si Sofa. Malaikat menyamar sebagai seorang laki-laki yang memiliki penyakit Sofa, kulitnya belang-belang, seakan-akan jadi seorang pengemis berpakaian lusuh. Dia datang mengucapkan salam dengan jalan yang tertatih-tatih, ditopang oleh sebatang tongkat. Dia mengucapkan salam, serta salam dia berkata, wahai Tuhan, tolonglah saya, orang yang hina dina ini, yang berpenyakitan. Saya dalam perjalanan yang jauh, saya kehabisan perbekalan. Tolong berikan kepada saya 1 ekor onta saja yang kecil, yang bisa aku jadikan sebagai kendaraan agar aku bisa melanjutkan perjalanan yang jauh ini. Minta 1 ekor onta yang kecil. Dihardik tuh pengemis. Enak saja saya usaha capek-capek mengembang biakan onta ini, engkau pengen minta begitu saya? Tidak sudi, silakan kau pergi. Dihardik dan diusir. Si pengemis ini berkata, wahai Tuhan, tidakkah Tuhan sadar bahwa Tuhan dulu juga seperti saya berpenyakit sopak, tapi ketika Tuhan Allah tolong dengan kesembuhan penyakit dan Allah berikan kepada Tuhan sepasang onta sehingga Tuhan menjadi kaya raya, apakah Tuhan tidak sadar akan hal itu? Kata si mantan sopak tadi, oh tidak, ini semua adalah jerih payah aku berusaha sehingga aku memiliki banyak onta. Ditinggallah dengan sangat sedih pergi. Kemudian datang kepada siapa? Kepada si botak. Sama begitu juga. Ketika diminta, oh nggak dikasih, dia hardik malah diusir. Terakhir ketiga datang kepada si buta, ya, menjadi pengemis bermata buta, pakai tongkat, datang mengimbah, wahai saudara, berikanlah saya 1 ekor domba yang bisa membimbing saya untuk bisa melanjutkan perjalanan. Apa kata si buta? Wahai Tuhan, sabarlah, ini ujian yang Allah berikan kepada Tuhan. Ketahuilah bahwa saya dulu juga ada seperti Tuhan, mataku buta, aku miskin, tapi dengan izin Allah mataku bisa melihat dan Allah bisa memberikan keberkahan rezeki berupa domba yang cukup banyak ini. Karena ini merupakan titipan Allah, domba yang ada pada saya titipan Allah. Dan sekarang Tuhan minta, silahkan Tuhan ambil berapa banyak domba yang Tuhan butuhkan. Masya Allah. Tuh senang tuh malaikat yang tadi nyamar jadi buta, kemudian kinclong, senang, gembira. Apa dibilang? Wahai saudara, ketahuilah, aku adalah malaikat yang Allah utus dengan malaikat yang sama yang diutus ketika engkau dalam keadaan buta. 2 orang terdahulu yang dalam keadaan sopak dan kepala, mereka tidak lulus diuji oleh Allah dengan harta, maka harta itu pun kemudian diambil kembali oleh Allah
dan orangnya dikembalikan dalam keadaan sedia kala, yang sopak kembali menjadi sopak, yang botak menjadi botak. Sedangkan Tuhan yang bersyukur atas nikmat Allah, silahkan pelihara karunia rezeki yang Allah berikan berupa domba yang sangat banyak ini, dan nikmati kondisi tubuh yang dalam keadaan melihat, karena Tuhan lulus diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh buat kita. Jadi ketika sesuatu kita mungkin diberikan sebuah kenikmatan yang panjang, yang banyak, hati-hati jangan sampai kita tidak mensyukuri nikmat tersebut. Bisa jadi istidraj, Allah ulur, sekali waktu Allah kendor. Hati-hati, na'udzubillah min. Dulu ini nggak kalau kita mancing lindung yang laki-laki, kan kita umpan tuh ya, truk kan ditarik sama lindung, diulur kagak? Ayo makan, ulur terus. Setelah lama baru kita kadetek nyangkut, baru ditarik, dia taruh di atas, digebukin, mati dia. Itu ya, contoh istidraj. Diulur kenikmatan tersebut, suatu saat diangkat, disengsarakan dalam hidup. Na'udzubillah min. Makanya ketika Allah berikan kita nikmat, pakai kenikmatan itu untuk ibadah kepada Allah. Dengan cara apa? Kan 3 cara bersyukur. 1, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil. Setiap kita mendapatkan kenikmatan apapun dan sekecil apapun, ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Jangan berterima kasih dulu kepada manusia dengan terima kasih yang berlebihan. Kita ada orang tetangga yang nolong nih, kita lagi butuh duit, dipinjemin duit banyak, ya Allah makasih. Kalau nggak ada kamu tetangga saya mungkin udah sengsara kali hidup nih, jangan-jangan mati kali saya nggak ketolong nih, sakit saya nih. Untung ada tetangga yang baik hati, lupa sama Allah. Harusnya gimana? Ketika kita dapat nikmat, ditolong oleh seseorang, alhamdulillahirabbil alamin, dengan izin Allah dijadikan saudara sebagai perantara untuk membantu saya, baru terima kasih, gitu ya. Kedua, tambah cinta nih kita kepada Allah, hati kita semakin cinta sama Allah. Dan yang ketiga, pergunakan seluruh kenikmatan yang Allah berikan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Kira-kira ibadah yang kita lakukan bisa nggak nganterin kita masuk ke surga? Bisa nggak? Kita ibadah nih, bisa nggak lewat ibadah kita bisa membawa kita ke surga? Maaf, nggak bisa. Ya, ada sejarahnya, ceritanya. Apa ceritanya? Ada zaman dahulu dalam sebuah kitab dijelaskan seseorang yang menghabiskan waktunya untuk ibadah kepada Allah. Malam dia tahajud, malam dia baca Quran, kemudian siang dia berjihad ya di jalan Allah, memerangi orang-orang kafir. Pokoknya sehari-harian dia siang malam ibadah kepada Allah, tidur pun secukupnya. Dia merasa ibadah dia sudah banyak. Sholat malam hampir setiap malam, puasa hampir setiap hari dia puasa, di hari-hari yang dibolehkan puasa. Harta dia menyempatkan untuk berjuang di jalan Allah, jiwa dan nyawa pun dia siapkan untuk berjuang di jalan Allah. Satu saat turun malaikat memberikan kabar, wahai saudara, saya diutus oleh Allah untuk memberikan kabar gembira bahwa engkau dijamin masuk surga karena rahmat Allah. Karena rahmat Allah. Protes. Kenapa Allah jadikan aku sebagai hamba yang dijamin masuk surga? Karena rahmat, bukan karena ibadah yang aku lakukan sepanjang hidup saya. Tiap malam saya melaksanakan tahajud, harta saya infakkan di jalan Allah, jiwa dan raga saya pakai untuk berjuang fisabilillah. Kenapa aku masuk surga? Bukan karena ibadah yang aku lakukan sepanjang hidupku itu, tapi karena kasih sayangnya Allah. Lapor di malaikat, ya Allah, dia gak mau masuk surga karena rahmat, pengen mau ibadah, pakai ibadahnya, nilai ibadah baik. Diturun lagi malaikat, ya malaikat, temui lagi orang itu, tolong kumpulkan ibadah yang dia lakukan sepanjang hidup dia, taruh di satu sisi timbangan, dan copot sepasang mata nikmat yang aku berikan, taruh di sisi timbangan yang lainnya. Ternyata setelah ditimbang, amal ibadah sepanjang hidup dilakukan,
taruh di satu timbangan dengan beratnya sepasang mata yang merupakan nikmat yang Allah berikan, tuh masih kalah berat dengan sepasang mata kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Masya Allah. Jadi jangan berharap banyak ibadah kita bisa mengantarkan kita masuk surga. Apalagi ibadahnya ompong-ompongan, sholatnya belentang-belentongan, ya sholatnya mungkin asal-asalan, ya jangan berharap. Tapi kenapa kita mohon rahmat Allah, pertolongan Allah? Orang yang begitu mengeluarkan ibadahnya sepanjang hidupnya berjihad dan sebagainya nggak masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Kita juga begitu. Ibadah kita memang kurang-kurang dikit sih, bukan dikit lagi, banyak dah, gitu ya. Kita banyak kurangnya katanya. Tapi insya Allah dengan rahmatnya Allah, dengan kita selalu berdoa kepada Allah, ya Allah tetapkan kita dengan kasih sayangnya, dimasukkan kita ke dalam surga bukan karena ibadah, tapi karena Allah kasih sayangnya kepada kita. Sebab apa? Ibadah yang kita lakukan belum bisa membandingkan dengan beratnya nikmat yang Allah berikan, walaupun dengan sepasang mata lewat contoh kejadian yang dijelaskan dalam kitab tersebut. Jadi nikmat Allah tak terhingga. Kalau kita ibadah buat ngebales nikmat Allah juga nggak bakal terbalas. Orang nikmatnya nggak terhitung. Tapi kita ibadah, yang penting kewajiban kita melaksanakan ibadah, berusaha kita menyempurnakan ibadah. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan lewat ibadah kita turun rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita, hidup bahagia di dunia wal akhirah. Alhamdulillah malam ini kita berkumpul dalam rangka tasyakuran pada seluruh keluarga besar kita, yang mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allah pelihara dan Allah jaga iman dan Islam kita. Allah sehatkan seluruh badan kita. Allah kuatkan ibadah kita supaya dari waktu ke waktu ibadah kita semakin berkualitas dan berkuantitas. Khususnya juga Abdillah dan keluarga yang sekarang sudah mengumpulkan kita di tempat ini. Sedekah yang diberikan berupa makanan yang alhamdulillah baru nyampe saja udah mengenyangkan kita, ya belum setelah pengajian dikenyangin lagi kali, jangan-jangan pulang dibungkusin lagi. Aduh, udah kenikmatan luar biasa dah. Pokoknya kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, berkahkan rezekinya, sakinah mawaddah warahmah keluarganya, yang ulang tahun Riri Allah panjangkan umurnya dan jadi anak yang soleha. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita sama-sama tutup dengan pembacaan doa, diawali dengan baca umul Quran suratul Fatihah. Ala hadihi wa ala kulli niyatin lahatatun nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wassalim wa radul tabaraka wa ta'ala kulli ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdu yafina wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kaman bagi di jalali wajhikal karim adil sultana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami berkumpul di tempat ini dalam rangka bersilaturahim, dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka mencari ridho-Mu ya Allah. Oleh karena itulah ridhoilah pertemuan kami di rumah ini. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang memiliki iman yang kuat, Islam yang mantap, ibadah yang terus meningkat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah keluarga kami semua keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleha. Rezeki kami rezeki yang penuh dengan keberkahan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada ibunda kami, emak kami, umur yang panjang, badan yang sehat, berkah rezeki, kemudian tekun dalam melaksanakan ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu, kepada orang tua kami yang telah berpulang ke rahmat Allah, almarhum Haji Ismail bin Haji Abdul Hamid, serta seluruh orang tua kami, keluarga kami yang telah berpulang menghadap-Mu ya Allah. Ampuni segala dosa dan kesalahannya.
terimalah segala amal ibadahnya, lapangkanlah di alam kuburnya, ampuni dosa dan kesalahannya, serta jadikan dia sebagai ahli surgamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Rabbi aucina an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amalan salihan tardaha wa adkhilna birrahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aril haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batil warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi rahmatika arhamar rahimin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.